Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua saudara-saudaraku pencinta channel Uripe Allah. Uripe Allah, Uripe Allah. Maknanya adalah hidupnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup, kekal, serta mengurusi seluruh makhluknya. Jadi yang dimaksud zat atau Tuhan yang bernama Allah itu adalah Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya dengan hidupnya. Jadi di sini artinya bukan Dialah Tuhan yang menghidupi hidup makhluknya, kan bukan begitu. Yakni Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dengan apa Allah mengurus makhluknya? Dengan hidupnya lah Allah mengurus makhluknya. Contoh logikanya, bila selama ini kita meyakini Al-Quran itu adalah kitab suci diri manusia kita sebagai pemeluk agama Islam, ayatnya sudah jelas bahwa Allah lah yang mengurus seluruh urusan makhluk-makhluk ciptaannya. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Jangan mentafakuri, menghayati makhluk-makhluk yang di luar dirimu. Hayati, tafakuri dirimu sendiri. Mari kita buktikan bagaimana Allah mengurus seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Bila kita sebagai umat muslimin yang mukmin, yang beriman kepada Allah, tentunya kita bisa menyaksikan, kita bisa membuktikan iman, akidah, keyakinan yang kita peluk, yang kita imani sebagai muslimin. Allah tiada Tuhan selain Dialah yang hidup kekal lagi terus menerus menghidupi atau mengurus seluruh makhluknya.
Dengan apakah Allah mengurus makhluknya? Apakah kita buta hati, buta mata hati kita menyaksikan apa-apa yang diurus oleh Allah selama ini? Memang selama ini kita buta akan semua itu, karena selama ini kita tidak beriman kepada Allah. Berimannya kita kepada Allah hanya kamuflase, hanya fata morgana, hanya angan-angan saja, hanya bayang-bayang saja. Jadi selama ini iman, akidah dan keyakinan kita belumlah terbukti, karena kita beragama dan bertuhan hanya sebatas kulit, hanya sebatas angan-angan saja. Kita belum masuk Islam secara kafah, belum masuk Islam di dalamnya, dan membuktikan seluruh apa yang difirmankan Allah di dalam kitab sucinya. Kita selama ini hanyalah tahu kabar-kabarnya saja. Kita selama ini hanya membaca-baca saja di dalam Al-Quran, tanpa kita mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Mari kita buktikan dengan apa Allah mengurus seluruh makhluknya, seluruh alam ciptaannya ini, seluruh alam semesta ini. Mari kita buktikan bersama. Contoh, ketika bayi baru terlahir, seolah-olah orang tualah yang mengurus di dalam kehidupan si bayi di setiap harinya. Seolah-olah orang tualah yang mencukupi seluruh kebutuhan kesehatan dan proses pertumbuhan bayi-bayinya. Seolah-olah orang tuanya lah yang mengurus semua itu. Jadi kata Allah lah yang mengurus seluruh makhluknya tidak ada. Kelihatannya ayah dan ibulah yang mengurusnya. Kelihatannya ini babakan syariat, yang mana bila manusia yang masih bersyariat saja, maka yang dilihat bukan Allahnya, yang disaksikan bukan Allahnya, yang disaksikan malah ciptaannya, malah makhluknya, malah badan-badannya. Karena yang menyaksikan badan-badan manusia yang lain itu hakikatnya dirinya sendiri belumlah bertuhan, belumlah beragama di sisi Allah, meskipun di dalam bermasyarakat ia sudah memeluk agama, di dalam syariatnya ia sudah memeluk agama, akan tetapi hakikat hatinya masih kufur, masih ingkar, masih mensekutukan penciptanya dengan makhluknya. Mari kita perhatikan perkembangan pertumbuhan si bayi, sejak bayi hingga akil baligh sampai remaja hingga setua ini dewasa. Coba kita buktikan Allah lah yang maha mengurus semua itu. Kita kembali lagi kepada bayi. Seumpama tidak ada hayatullah, seumpama tidak ada hidupnya Allah,
seumpama tidak ada uripe Allah, apakah bayi-bayi itu akan terlahir? Apakah bayi-bayi itu akan tercipta? Apakah bayi-bayi itu akan muncul di dunia ini? Takkan mungkin bila tanpa Al-Hayyul Qayyum, tanpa hidup yang mengurusi manusia, yakni tanpa Allah Sang Pencipta cikal bakal badan manusia yang dari tanah ini, maka tak akan ada kehidupan makhluk tanpa Allah. Maka dengan zat Allah lah, dengan hayatullah lah, maka cikal bakal badan manusia itu tercipta sejak dari tanah yang mati. Dihidupkannya lah tanah yang mati itu, diproses, disuapi, dimakani, diminumi, dikasih sayangi, dibimbing, dijaga, dipelihara oleh hidup sehingga berproses berkembang menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi prosesnya dari tanah itu diproses, diperjalankan, dibimbing menjadi tumbuh-tumbuhan, yang mana setelah menjadi tumbuhan diproses lagi, dimakani, disuapi terus-menerus tiap detik, tiap saat, dipelihara oleh hidup yang mencukupi, yang mengurus hidupnya makhluk ciptaannya. Kemudian dari tumbuhan menjadi buah-buahan dan sayuran serta padi. Disitulah para hayawan juga memakan di dalamnya. Kemudian dimakankanlah oleh Allah kepada makhluknya, yakni kedua orang tua kita. Bila tak ada Allah, bila tak ada hidup, bila tak diurus oleh hidup, bila tak dihidupi oleh Allah, apakah kedua orang tua ini ada? Jika kedua orang tua hidup, yang menghidupi kedua orang tua ini tidak ada, maka setelah jadi buah-buahan, sayuran dan padi, tidak ada yang memakannya atau dimakan hayawan kalau tidak ada kedua orang tua kita. Jadi tak akan jadilah manusia cikal bakalnya manusia ini bila tak ada hayatullah yang menghidupi, yang meliputi luar dan dalamnya kedua orang tua kita. Maka dimakanlah oleh kedua orang tua kita dengan izin Tuhannya, tanpa izin Allah, tanpa kepengurusan Allah. Apakah mungkin kedua orang tua bisa makan, bisa minum, bisa memproses hasil makanan yang dimakan oleh kedua orang tua kita di dalam pencernaannya? Setelah makan dan minum pun kedua orang tua kita tidak tahu menahu proses-prosesnya. Yang terpenting habis makan dan minum legahlah perutnya. Setelah dimakankan kedua orang tua oleh Allah kepada kedua orang tua kita, jadi sesungguhnya Allah lah yang menyuapi kedua orang tua kita, sama halnya dengan cikal bakal diri manusia kita sejak dari tanah hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi. Allah lah juga yang menyuapkan makanan dan minuman kepada kedua orang tua kita. Tanpa adanya hidup, tanpa adanya kepengurusan Allah, apakah ada kedua orang tua kita? Apakah bisa kedua orang tua kita makan dengan izin Allah? Inilah tanda-tanda kepengurusan Allah sejak penciptaannya
sejak cikal bakal badan ini dari tanah sampai menjadi sel sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan yang dimakankan kepada kedua orang tua kita oleh Allah, dengan izin Allah, dengan kepengurusan Allah, dengan hayatullah, dengan uripe Allah. Karena hidup ini hanyalah Allah, manusia tak punya hidup. Bila memang hidup ini hidup manusia kita, tentunya ketika kita diproses, ketika hidup kita masih berproses dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, mestinya kita ingat, mestinya kita menyaksikan seluruh keadaan perjalanan cikal bakal badan kita sendiri. Bila memang hidup ini hidup manusia kita, karena banyak manusia di luaran sana tidak percaya bahwa hidup ini Allah, karena buta mata hatinya, karena selama ini ia mensekutukan Allah di hatinya dengan dirinya. Karena hidup telah diakui bahwa hidup ini hidupku hamba. Allah mati, Allah tiada, Allah gaib. Mana buktinya Allah mengurusi makhluknya? Lah, di dalam hati yang buta, di dalam hati yang keras, melebihi kerasnya batu, selalu bergumam begitu di dalam hatinya. Mana kepengurusan Allah? Mana perlindungan Allah? Mana bimbingan Allah? Mana pencukupan Allah? Bagi orang-orang yang buta mata hatinya, seolah-olah dialah Tuhannya, karena hidup telah diakui sebagai hidup manusianya sendiri. Nah, mari kita lanjutkan untuk mengungkap siapa Allah yang mengurusi seluruh makhluk ciptaannya. Setelah menjadi sperma, maka bertemulah kedua orang tua kita, akhirnya diproses lagi oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, dipertemukan, kemudian diproses lagi menjadi gumpalan darah. Tanpa ada kepengurusan Allah yang ada pada kedua orang tua kita, maka tak akan jadi gumpalan darah yang ada di rahim ibu. Inilah bukti kepengurusan Allah kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, yakni hayatullah, yakni uripe Allah yang mengurus seluruh makhluk ciptaannya. Kemudian dengan hayatullah diproses, hayatullah yang meliputi ibu, yang meliputi gumpalan darah tadi, diproses dengan kasih sayangnya Allah, dengan izin Allah, dengan kepengurusan Allah, dengan pemeliharaan Allah, dengan pencukupannya Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan bimbingan Allah, diperjalankan lagi segumpal darah itu hingga diproses oleh hidup, oleh Allah menjadi gumpalan daging. Coba buktikan, apakah benar hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita bisa menyaksikan keadaan saat menjadi gumpalan daging? Jika tak ada hidup di dalam gumpalan darah dan gumpalan daging, apakah ada proses perkembangan, kepengurusan, penjagaan, pemeliharaannya Allah kepada seluruh ciptaannya?
maka ketika menjadi gumpalan daging, dijanji lagi oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Jadi bukan rohnya manusia yang menganggap roh ini rohnya manusia, maka manusia menyebutnya arwah, para hidup, nenek moyang kita. Seolah-olah hidup itu banyak para arwah, karena selama ini manusia masih mengaku-ngakui bahwa hidup ini banyak, hidup ini individu, karena manusia masih menyembah dirinya sendiri, menyembah nafsiyahnya sendiri, menyembah masing-masing diri manusianya sendiri. Akhirnya menyebut para arwah, para roh-roh yang banyak. Jadi seolah-olah Allah itu banyak, seolah-olah. Maka dari itu diikrarkan oleh Allah, kutiupkan rohku, ku hidupi manusia itu dengan hidupku, kata Allah. Bukan hidup manusia itu sendiri. Bila manusia itu hidup, tentunya manusia masih ingat saat-saat cikal bakal asal usul perjalanannya. Akan tetapi selama ini kan kita tidak ingat. Inilah bukti kepengurusan Allah, mengurusi seluruh makhluknya dengan hayatullah, dengan hidupnya Allah, dengan uripe Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jelas ayatnya bahwa Allah lah, dialah hidup yang mengurus seluruh makhluk ciptaannya. Bukan Allah menghidupi hidup makhluknya, makhluknya tak punya hidup. Hidup itu hanya ahad, la hayatan illallah. Hanya manusia-manusia yang dikehendaki Allah untuk faham saja yang memahami paparan ini. Jika manusia-manusia di luar kita banyak yang tidak memahaminya, ya biarkan saja. Memang kata Allah itu sangat amatlah langka kehendak Allah yang ada pada makhluk yang dikehendakinya untuk mengenal Tuhannya. Memang sangat amat langka. Sadari itu. Bila ada orang-orang yang belum memahami babakan hakikat makrifat Allah, jangan menyalahkan orang-orang yang belum memahaminya. Bila kita masih menyalahkan orang-orang yang belum memahaminya, berarti hakikatnya pun kita belum paham. Bukti kita paham adalah kita sudah tidak menyaksikan orang-orang yang tidak paham itu. Bukti kita sudah mengenal Allah, maka sudah tidak mengenal kepada selain Allah. Jadi manusia sudah tidak bisa menyaksikan manusianya lagi kecuali Allah. Jadi Allah lah yang maha syahid, Allah lah yang maha penyaksi apa-apa yang diciptakannya. Bila di hati kita masih melihat orang-orang lain yang tidak paham bermakrifat, maka sesungguhnya kitalah sendiri yang belum paham. Bukan orang lain yang belum paham, kitalah sendiri yang belum paham. Bila kita sudah paham dari mana asal-usul kita datang, kita kembali kepada asal-usul kita datang, yakni kegoiban, ketiadaan. Maka jika kita sudah kembali ke alam ketiadaan, lalu siapa yang ada? Kan hanya Allah. Bila hanya Allah yang ada, tentunya bila menyaksikan makhluk-makhluk, ya hanya Allah lah yang memelihara,
yang mencukupi, yang mengurusi semua posisi-posisi kemakhlukannya. Posisi apa saja bagi Allah tidak ada bedanya, karena Allah lah yang mengurusi seluruh manusia dan posisi-posisinya masing-masing. Jadi hamba yang sudah mengenal Allah tinggal senyum-senyum saja menyaksikan panggung sandiwaranya Allah. Ingatlah itu. Jadi jangan menyepelekan orang lain yang belum kenal makrifat. Itu tandanya kita juga belum kenal. Sebelum kita menyepelekan, sebelum kita menghina orang-orang yang tidak bermakrifat, sesungguhnya hakikatnya sebelum kita menghina orang lain, sesungguhnya diri kitalah yang terhina dahulu daripada orang lain itu, karena tidak kenalnya kita kepada Allah. Seolah-olah kita kenal, seolah-olah saja, bohong-bohongan bila kita masih menilai orang lain. Akan tetapi bila di hati kita sudah tak ada nilai orang lain, bahwa yang menghidupi orang lain pun juga Allah, maka sudah tak ada manusia lagi yang dipandangnya selain Allah, karena yang menyaksikan Allah ya Allah. Ketika manusianya kembali kepada ketidak bisa menyaksikannya, ketika kita dijadikan oleh Allah, apakah kita menyaksikan? Ketika bayi, apakah kita menyaksikan diri kita? Kan tidak bisa. Hiduplah yang menyaksikan dan yang disaksikan. Bahwa maksudnya apa? Seluruh yang terjadi di atas alam semesta ini dengan izin Tuhannya, dengan af'alnya, bukan yang disaksikan dan yang disaksikan dan yang menyaksikan ada dua, bukan. Maksudnya bagi orang-orang yang belum memahami, seolah-olah ada dua, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya, yang ada hanya karepe Allah dewe, af'alnya Allah sendiri, yang mempergelarkan, yang mengurus seluruh makhluk ciptaannya. Jaiznya Allah sendiri yang maha kuasa menguasai seluruh makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukup penjelasan tentang bahwa hidup ini Allah, uripe Allah yang mengurus seluruh makhluknya, bukan yang menghidupi hidup makhluknya. Berarti makhluknya punya hidup sendiri-sendiri. Yang dimaksud Allah yang maha hidup, yang maha kekal, yang mengurusi seluruh makhluknya dengan hidupnya, yakni dengan hidupnya lah manusia bisa makan dan minum. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa mandi. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa sholat. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa pergi ke masjid. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa berkhutbah di sholat Jumat. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa bekerja. Dengan hidupnya Allah lah manusia bisa berbisnis. Seluruhnya itulah kepengurusan Allah. Itulah bukti Allah maha mengurusi seluruh makhluknya di dalam urusan-urusan makhluknya, yakni uripe Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Inilah tanda bukti bahwa Allah maha mengurusi makhluk-makhluk ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.